Untuk sesi ketiga ini penting sekali ini terutama para kreditur dan debitur karena berkaitan dengan PKPU. Atau apa sih PKPU? PKPU itu penundaan kewajiban pembayaran utang, atau sama halnya dengan pailit gitulah ya. PKPU digunakan sebagai salah satu upaya untuk penyelesaian finansial oleh kedua pihak atau kedua yang berperkara atau yang terlibat sebelum meningkat menjadi konflik, gampangnya gitu loh, konflik yang menjadi lebih berat gitu loh. Nah, lalu apa sih yang perbedaan paling mendasar antara kepailitan dan PKPU itu? Menurut beberapa sumber yang saya baca, misalnya dari salah satu situs bank di Indonesia, berpendapat bahwa persyaratan pengajuan kepailitan dan PKPU adalah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan, yaitu pasal 2 ayat 1 dan 8. Namun memang terdapat perbedaan di situ gitu loh. Nah, yang pertama, permohonan PKPU itu lebih didahulukan jika dibandingkan dengan kepailitan. Misalnya dalam hal permohonan PKPU didahulukan daripada kepailitan, itu memang dijelaskan oleh Undang-Undang Kepailitan pasal 29 ayat 3 dan ayat 4. Misalnya berbunyi begini yang ayat 3, apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban membayar utang diperiksa saat bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. Jadi pembayaran utang diputuskan terlebih dahulu ya ini. Kemudian ke ayat 4, permohonan penundaan kewajiban bayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan penyataan pailit diajukan terhadap debitur agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3. Wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Nah, itu poinnya adalah wajib diajukan pada sidang pertama itu loh. Nah, lalu siapa sih pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU? Yang pertama, debitur yang memiliki lebih dari satu kreditur dan sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang kepada kreditur. Itu yang pertama. Yang kedua, kreditor kongruen atau kreditor separatis maupun kreditor referen untuk mengajukan PKPU terhadap debitur yang diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran berdasarkan UU Pailit PKPU. Nah, kemudian di sana biasanya itu ada yang namanya pengelolaan harta yang dilakukan oleh debitur, pengelolaan harta debitur. Nah, siapa dalam PKPU harga debitur biasanya diatur hingga digunakan untuk membayar utang-utang debitur tadi. Sedangkan dalam hal kepailitan, debitur akan digunakan untuk membayar semua utang-utang yang sudah dicocokkan. Nah, ada perbedaan waktu yang dalam hal keputusan ini. Waktu maksimal yang diputuskan setelah permohonan diajukan oleh kreditur dalam PKPU paling lama adalah 20 hari. Itu jika permohonan diajukan debitur, permohonan harus diputus dalam waktu maksimal 3 hari. Itu sesuai dengan pasal 225 ayat 1 dan 2 harus menunjuk 1 atau lebih pengurus. Itu teman-teman berkaitan dengan PKPU.